Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Dolores Asamani, guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMA Negeri Alemba, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Selasa, tanggal 17 September tahun 2024, akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi peranan kaum awam dalam Gereja Katolik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Siap. Hormat. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi semua, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak. Puji Tuhan, hari ini semua anak-anakku sehat, baik. Masih semangat toh? Masih pagi? Masih. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ibu persilakan. Teman-teman semua sebelum kita mulai dengan kegiatan kita mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan penyembah anak-anakmu dari rumah berjalan sampai ke sekolah yang tidak sehat dan selamat. Tuhan Yesus, kami tugas hati kami anak Tuhan belajar mengajar kami untuk kita mengajar kami dari awal dengan hingga berakhir dengan tidak sehat dan selamat. Inilah harapan kami telah berdoa. Amin. Ya, terima kasih sudah masukin kita dalam doa. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Rizka Seri, semua hadir Kak? Hadir. Semua ya. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan, Ibu mau berikan ice breaking dulu untuk kita semakin semangat dulu. Oke, salah satu siswa bimbing kita untuk kita ice breaking bersama. 1 kali tepuk semangat. Anak. 2 kali tepuk semangat. Semangat. Gambar seorang pastor. Dia punya tugas apa? Melayani. Melayani umat atau jemaat. Ada yang lain lagi? Sebagai pemimpin gereja Katolik dalam gereja lokal atau paroki. Ada yang lain lagi? Ada yang lain? Melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Oke, ya. Jadi yang kalian katakan itu benar. Dan sekarang kita akan memasuki materi yang hari ini kita dalami tentang peranan kaum awam dalam gereja Katolik. Siapa yang tahu? Kaum awam. Kaum awam. Ya. Kaum yang tidak ahli. Kaum yang tidak ahli. Memberikan kabar baik di seluruh dunia. Ya. Di sini ada gambar. Siapakah mereka? Di situ ada gambar. Coba kalian amati atau perhatikan. Itu adalah kaum awam atau kaum hierarki? Kaum awam. Oke, baik.
menjelaskan arti dan ciri kerasulan awam. Yang ketiga, mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab kaum awam dan gereja Katolik. Yang keempat, merumuskan hubungan awam dan hierarki dalam gereja Katolik. Dan yang kelima, menerapkan sikap, perilaku dan tindakan kaum muda sebagai murid Kristus dalam kehidupan gereja. Oke, sekarang kita masuk pada pengalaman hidup. Kita menggali pengalaman hidup keseharian kita dengan melihat sebuah artikel. Dalam karya sosial. Ya, dalam karya Sosial. Kontribusi kaum awam dalam karya sosial itu apa? Kegiatan kelompok, ibu akan membagikan EKPD. Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Lalu kalian mengerjakan soal. Ada 4 soal, tapi nanti soal yang pertama itu yang kalian kerjakan. Ya, masing-masing kelompok sebentar akan presentasi di depan kelas. Ya, bisa? Silakan bagikan kelompok untuk tiap kelompok. Video atau materi yang ada di sini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, soal pertama, bagaimana pengertian kaum awam dalam gereja Katolik menurut ajaran gereja? Jawaban yang kami ambil dari kelompok 1 adalah, dalam gereja Katolik, istilah awam diterjemahkan dari kata Yunani laukos, yang berarti dari kelompok 2 tentang menurut kami ya, karena kita semua ya. Jika tugas yang kalian jawab seorang kaum awam dan gereja Katolik tidak terlaksana. Pertanyaan kami tutup. Kelompok selanjutnya kami kembalikan kepada teman-teman dan ibu guru dengan ucapan terima kasih. Bagaimana arti dan ciri khas kaum Momentium artikel 31? Jawab. Ciri khas dan istimewa kaum arti dan ciri khas kaum Momentium artikel 31. Ciri khas dan istimewa kaum Kerja kelompok 1 akan memberikan kesimpulan. Kesimpulan yang kami ambil dari pelajaran hari ini adalah jika kita ingin memberikan diri kita kepada Tuhan untuk melayani orang-orang di sekitar kita, maka berikanlah diri kita melayani orang-orang dengan hati yang ikhlas tanpa meminta pamrih. Terima kasih. Baik. Sekarang kita lanjut, kita perhatikan ke depan. Di sini ada pengertian kerasulan awam. Tadi kita sudah lihat tentang pengertian kaum awam. Pengertian kaum awam berarti kaum awam itu adalah semua orang beriman Kristiani yang percaya karena sakramen baptis. Mereka percaya kepada
kepada Tuhan dan mau melaksanakan karya pelayanan dan tidak terbatas. Salah satu siswa bisa membaca, kita semua. Ibu Cika satu. Ya, Yang bertopik perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pergi benar keluar mencari. Dari pagi sampai malam ada yang bekerja cuma 1 jam, ya seperti itu. Ya toh? Ya, Ibu. Bagaimana tanggapan kalian terhadap dua konsep ini, pandangannya? Pandangan kalian bagaimana? Orang yang bekerja siang dan malam harus mendapatkan upah yang baik, sedangkan orang yang tidak bekerja sampai malam atau pagi atau malam itu harusnya tidak mendapatkan upah yang sebesar itu. Oke. Kalau tidak ada apa yang kita petik, kita melayani dengan itu yang mau disampaikan oleh Yesus kepada kita dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi sebagai siswa juga jangan merasa setiap hari saya datang ke sekolah, kami punya tanggung jawab belajar. Lalu pulang di rumah sudah ada punya tanggung jawab di rumah lagi. Sudah. Bisa toh? Bisa memahami konteks ini? Bisa toh? Bisa. Oke. Kita lanjut kepada evaluasi. Di sini ada soal evaluasi. Nanti kalian tulis untuk langsung dikumpulkan. Ada 5 pertanyaan itu masing-masing dikerjakan. Waktunya 5 menit. Setelah itu semua dikumpulkan. Ya, masing-masing dikerjakan dan dikumpul, tulis nama dan dikumpul. Lalu refleksi ini kalian baca, kalian buat refleksi. Oke, sekarang kita masuk di refleksi. Ya, Ibu. Refleksi. Nanti kalian baca situ, simak, lalu nanti kalian buat refleksi tertulis. Lalu nanti kirim ke WhatsApp. Bisa toh? Bisa. 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 Cukup sampai di sini. Nanti minggu depan baru kita sambung lagi dengan materi tentang gereja sebagai persekutuan yang hidup. Jadi nanti minggu depan kita akan kembali bersama lagi. Oke, kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Kita semua berdiri, berdoa. Baik teman-teman semua, sebelum kita pulang, saya tulis ceramah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami doakan kami di awal kami mulai kegiatan belajar mengajar kami hingga akhir menjadi selesai. Tuhan Yesus, kami tidak saat ini kami akan pulang, kiranya Engkau mari memberkati kami dari sekolah perjalanan sampai rumah kami masing-masing di dalam selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.